Pernah, real, demi Allah pernah saya Apa lihat itu? langsung. Sudah lihat masnya, sekarang masnya lihat saya, kata dia kan. Saya masih ingat, ada kata-kata dia bilang gini, saya pakai topi merah. Kalau orang bilang, kenapa kenapa nggak disamperin, kenapa nggak gini-gini, kenapa nggak baca ini? Karena mereka belum ngalamin langsung, saya yakin. Kalau ngalamin langsung beda banget. Mau baca-baca aja susah. Udah bingung semua mau apa yang dibaca gitu loh. Netizen Indonesia, jumpa lagi dengan saya Avi. Kali ini kita akan bercerita agak berbeda dari biasanya. Sesuatu yang sulit dipercaya, bisa jadi tidak bisa dibuktikan tentang keberadaan hantu. Banyak orang-orang memberikan kesaksian tentang pengalaman pribadinya bertemu hantu. Kita mendengar seperti itu dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Nah, di Yogyakarta itu ada fenomena di kalangan pengemudi ojek online, ada customer misterius. Beberapa waktu lalu ada hantu bernama Aisyah yang sering menggoda atau ngerjain pengemudi ojek online. Nah, kali ini ada lagi namanya hantu Dewi. Kita ingin tahu seperti apa itu hantu Aisyah, hantu Dewi. Kita akan berbincang dengan Agung Darmawan. Mas Agung Darmawan ini seorang punya usaha jasa servis HP, punya toko. Mas Agung juga nyambi atau melakukan pekerjaan lain yaitu mengemudi ojek online. Pada saat menjalani menjalani pengemudi ojek online itu suatu hari dia mendapat orderan dari customer bernama Dewi. Nah, ternyata siapa Dewi itu masih menjadi misterius. Tahu-tahu Mas Agung sudah ada di kuburan. Untuk mengetahui lebih lanjut, lebih dalam, kita akan menggali dengan Mas Agung pada kesempatan ini. Halo Mas Agung. Halo Ibu. Ah, kenapa semalaman demam apa apa Dewi Iya, tanda itu tidak boleh kita wawancara tentang dia mungkin? uh, nah itu sangat kebetulan banget. Kebetulan banget. Jadi waktu dari kemarin kan udah ada janji nih hari ini mau cerita jam 11 sebenarnya ya Bu ya. Tapi cuman tiba-tiba dari semalam itu sekitar jam 7-an lah sampai pagi itu demam, nggak bisa tidur akhirnya sampai pagi. Nah akhirnya kebangun tadi sampai siang ini. Begitulah Mudah-mudahan itu ceritanya. bukan sinyal Ya, dari iya, semoga cuma kebetulan aja. Mas Gitu. Agung. Kami ingin tahu Ya. pada saat punya pengalaman dengan Mbak Dewi itu tahun berapa dan bagaimana awal mulanya? Gini, itu sekitar 2019 kalau nggak salah, kalau nggak bulan September, Oktober. Itu kan di 2019 itu di Jakarta itu kan ada rekrutmen Gojek lah. Nah, di saat itu kan saya kan, kalau saya pribadi kan saya teknisi ponsel dan saya ada toko lah ponsel. Nah, di situ kan karena posisi kejenuhan, saya ikutlah daftar ke Gojek biar nggak terlalu kerja di dalam terus lah, sekali biar bisa tahu luar itu ceritanya. Dan ini pengalaman dua kalau nggak 3 hari, kalau nggak 4 hari awal-awal Gojek lah. Nah itu belum benar-benar belum begitu mengerti Gojek gitu loh. Dan itu saya mulai Gojek itu setiap pulang kerja. Kalau pulang kerja itu kan setengah 9 malam. Nah setengah 9 malam itu baru mulai nyambi Gojek. Awalnya semua normal-normal aja. Saya dapat orderan food sih seringnya food. Dan itu aku dapat di daerah Berbah di desa utara jalan. Habis nganter food tiba-tiba itu dapat orderan di selatan jalan raya yang notabene harus nyebrang dan itu jaraknya nggak deket loh. Kalau nggak antara 3 sampai 5 kilo lah titik penjemputannya. Jadi kayaknya mustahil kalau deket-deket itu sebenarnya nggak ada Gojek gitu loh. Siapa nama Nah itu orang yang akhirnya, mengorder itu? Yang masuk ke ponsel Mas iya, Agung itu siapa namanya? namanya kalau nggak salah ingat karena masalahnya ini juga HP udah keriset dan udah verifikasi muka udah baru semua udah kehapus datanya. Kalau nggak salah ini kalau nggak Dewi Sekar, Dewi siapa kayak gitu namanya. Lupa pokoknya Dewi tapi ada belakangnya lah. Pada malam customer bernama Dewi mengirim pesanan lewat handphone, bisa diceritakan kembali Mas Agung. Iya, itu awalnya kan saya kan itu kan kalau nggak salah, kalau nggak 2 antara 4 hari saya baru awal-awal Gojek, nah itu belum begitu ngerti sistem Gojek lah. Itu saya dapat kan orderan itu food. Food itu yang notabene kan itu kan di daerah Berbah Jalan Solo. Itu saya dapat ngantar food itu di utara jalan dan posisinya
habis saya selesai menyelesaikan satu orderan ini, yang saya nganterin food ini, dapatlah orderan penumpang. Nah, setelah dapat orderan penumpang ini, saya lihat itu namanya kalau nggak salah, kalau nggak Dewi Sekar, entah Dewi siapa. Dan itu dapatnya di selatan jalan loh, yang notabene itu dari saya titik penjemputan saya itu sekitar 5 kiloan, kalau nggak 4, 5 kiloan. Dan itu seharusnya dari situ, dekat situ banyak lah driver. Kenapa ini loncatnya jauh banget gitu loh, 4 sampai 5 kilo. Nah, itu awal mulanya di situ. Setelah Tapi karena saya setelah mendapat pesanan itu apa yang Mas Agung lakukan? nah, kan itu kan awal-awal saya ngojek baru seneng-senengnya itu. Lagi Dan itu belum malam, semangat-semangatnya. baru semangat-semangatnya, baru seneng-senengnya dapat orderan, baru seneng-seneng dapat orderan, dan baru awal-awal mulai ngojek gitu loh. Nah, itu nggak kepikiran sama sekali karena seneng aja, sekalipun saya titik jemputnya itu, kalau gojek itu kan kalau titik jemput di atas 2 kilo biasanya udah males kan. Ini kan baru semangat-semangatnya. Sekalipun 5 kilo saya ambil gitu loh. Iya, terus apa ya? Akhirnya saya, Mas Agung langsung akhirnya saya tancap gas. Iya, langsung tancap gas, begitu sampai titiknya, ternyata titiknya itu di depan SD. Dan di situ nggak ada orang sama sekali, dan itu depan SD itu nggak ada orang sama sekali, dan itu masih sore loh, mungkin sekitar kalau nggak antara jam 10 sampai 12 malam. Jadi belum malam sih sebenarnya. Gimana situasi saat itu? Suasananya saat itu seperti apa? Di depan SD itu udah nggak ada orang sama sekali. Kalau depan SD itu udah nggak ada orang sama sekali. Aku telah sana sini nggak ada orang. Aku chat di aplikasi nggak ada balasan. Akhirnya aku inisiatif lah, aku telepon. Nah, aku telepon Itu itu gelap atau ada lampu? Ada cahaya lampu kah di jalan atau ada, gelap? ada. Itu kan di depan SD, jadi di depan jalan biasa, terang gitu loh. Terus Habis itu aku telepon lah dia. Yang angkat tuh ternyata ibu-ibu tua, tapi suaranya kayak kemayu-kemayu kayak gitu. Masih kemayu lah pokoknya. Suaranya itu. apa? Tapi, Mas Agung tanya apa? Bu, ini di mana? Saya sudah sampai titiknya. Itu depan SD kan, aku bilang itu. Ibunya bilang, oh, kok masih jauh ya mas? Kata dia kan. Bukan di situ. Habis itu, bu nggak usah ditutup, diarahin aja, kataku kayak gitu. Nah, habis itu mulailah dia di ini apa, diarahin lewat telepon lah. Kan posisi itu karena kita driver kan, otomatis kan kalau kita diarahin dari telepon, HP kita masukin ke dalam helm. Jadi kita nyetir tapi kita masukin dalam helm biar kita nggak pegangin kayak gitu kan. Oke. Nah, dan itu kita masih fokus untuk mencari orang kan, kalau nggak kayak itu kan kayak gitu. Dia tuntun lah, mas itu bukan situ, itu masih depan SD ya, kata dia. Iya bu, ini sebelah mana ya, kata aku kan. Masa itu ke selatan lagi, katanya. Iya bu, ini udah ke selatan. Itu udah ada tugu yang itu belum mas, udah tugu Sleman yang tugunya apa, kayak piramid lantik itu belum, kata dia. Iya bu, ini di perempatan ada tugunya lantik ini. Oh, masnya belok kiri, kata dia. Bu, ini sebelah mana ya, nggak ada orang sama sekali loh, kataku kan. Nggak apa-apa mas, saya udah lihat lampu motor masnya kok, kata dia. Bu, ini sih udah sampai nggak ada rumah loh, kataku kan. Terus dia bilang kayak gini, iya mas, terus aja terus, kata dia. Terus aku mentok kan, udah mentok itu. Aku udah nyender di pinggir jalan lah, kakiku udah tak turun di jalan kayak gitu. Aku bilang lagi, bu, saya udah nggak ada rumah, saya udah mentok, ibu ya di mana ya? Saya udah lihat masnya kok, sekarang masnya lihat saya. Pas di situ sebenarnya saya itu udah sempat berpikir sih, kenapa orang ini lihat saya, tapi dia nggak nyamperin, malah saya suruh nyari dia. Aneh kan di situ udah mulai sebenarnya. Nah dia bilang, sudah lihat masnya, sekarang masnya lihat saya, kata dia kan. Saya masih ingat ada kata-kata dia bilang gini, saya pakai topi merah. Saya udah lihat masnya, coba sekarang masnya tengok kiri, saya pakai topi merah, kata dia. Itu saya masih belum ngeh. Dan itu saya masih mencari-cari ke kiri nggak ada orang, itu saya masih belum ngeh. Saya ngeh itu ada satu kuburan yang itu ada rumah-rumahannya. Itu saya ngeh banget, itu di tengah-tengah ada kuburan, ada rumah-rumahnya, dan itu ada lampu remang-remang. Saya baru sadar ternyata setelah itu kaki saya itu tuh udah berdiri di apa ya, kuburan yang ada ini loh, cungkup, tahu nggak cungkup? Nah kaki saya udah ada, ya? Nisan. Ya, kuburan yang ada nisannya, kaki saya ternyata udah nginjak nisan, dan itu tuh saya udah di bawah pohon kamboja, udah gugup yang banget. Akhirnya kan HP kan masih ada di helm nih.
saya coba ambil, mungkin ini bukan apa-apa sih, mungkin karena gugup aja, mau matikan aja, itu susah banget loh. Nggak mati-mati, dari saya itu masih sempet denger dia ketawa, tapi ketawanya itu bukan yang kayak kuntilanak, bukan, ketawa kemayu, kayak ngeledek kayak gitu loh. Tapi akhirnya tetap nggak saya matikan karena memang nggak mati-mati. Nggak mati karena saya gugup, akhirnya saya putar balik, saya baca-baca sebisanya, padahal juga nggak bisa baca. Sebisanya, saya putar balik, akhirnya di perempatan itu tadi yang awal, ternyata itu masih ada orang ronda. Itu kalau nggak salah, ada cowok dua kalau sama ibu-ibu satu sih, kalau nggak salah ibu-ibu penjual, sebenarnya ada warung, saya masih buka kayak waktu itu malam itu. Habis mungkin saya terlalu gugup, saya bilang, ngapunten Pak, saya boleh nggak minta itu tolong, kata kan. Apa Mas, kata dia, minta air minum 1 gelas, Pak. Nah, itulah, habis aku cerita, saya tadi habis dari sana dikerjain di kuburan itu, kataku. Iya, terus? Seperti itu sih. Tapi cuman kan waktu itu karena saya baru dan sebenarnya saya bukan, saya baru mau mulai untuk Gojek, ya itu akhirnya saya pixel itu pick up selesaikan, karena saya gugup juga. Dan saya minta pendapat orang situ, udahlah Mas diselesaikan aja kan. Di situ tapi saya pikir-pikir, nah setelah di situ tuh saya pikir-pikir, saya ngerasa bersalah karena dia bayarnya pakai GoPay. Itu yang saya ngerasa bersalah. Saya selesaikan tanpa pengantaran, tapi dia bayar. Itu ngerasa bersalah nggak di hati. Ya udahlah, akhirnya tujuannya mas saya lihat lagi, tujuannya ternyata ada di Selokan Mataram, yang notabene sih kalau orang Jogja sih, kalau malam angker serem gitu. Akhirnya saya mau nggak mau, saya antar ke sana lah itu. Seperti itu ceritanya. Dengan orang-orang yang ada di pos ronda itu, mereka berkomentar apa soal peristiwa yang Mas Agung alami? Itu kan udah berbulan-bulan yang lalu tuh. Masalah aku gugup juga, tapi cuma kayak ada sebelum aku mungkin kayaknya dia bilang ada beberapa sih Gojek yang memang ke arah situ, gitu. Mengalami hal yang sama dengan Mas Agung gitu, pengemudi online tuh. Kayaknya sepertinya iya, karena itu udah beberapa bulan dan posisi itu saya gugup banget gitu loh. Gitu. Berapa detik, berapa menit di pos ronda itu? Itu cepat banget karena pertama gugup, yang kedua memang saya pengen banget cepat keluar dari situ gitu loh. Kalau untuk mengingat-ingat tempatnya, mungkin saya masih bisa untuk ingat-ingat. Karena nggak jauh juga dari rumah sih, sebenarnya cuma sekitar 15-20 menit lah dari rumah. Tapi cuman aku kurang hafal tempatnya. Gitu. Itu apa nama kuburan di situ? Nah, kuburannya saya kurang tahu, tapi cuman itu kalau nggak salah SD-nya, kalau nggak salah Kali Ajir 1 kalau nggak salah ingat. Kali Ajir 1 depan SD, nanti ke selatan dikit ada perempatan, di situ ada Tugu Sleman, belok kiri mentok itu ada kuburan. Mungkin kalau orang-orang itu mungkin tahu sih. Situasinya bagaimana di sekitar kuburan itu? Itu saya ingat tuh ada rumah-rumah, setelah rumah-rumah itu mentok pokoknya kuburan di situ. Pokoknya jalan setapak yang langsung ke kuburan. Mas Agung sendiri sampai sekarang masih suka terima pesanan ojek? Enggak, aku udah lama banget nggak Gojek. Apa gara-gara Mbak Dewi itu jadi kapok? Enggak juga, memang dari awal memang bukan Gojek, karena saya kebetulan itu ada penerimaan Gojek, saya ikut-ikutan, dan karena saya setiap hari kerjanya kan di ruangan, jadi sekali pengen lah pulang kerja itu refresh lah kalau malam kan, gitu. Setelah peristiwa Mbak Dewi itu, apakah terus menjalani profesi sebagai tukang ojek? Iya, setelah peristiwa itu kan saya habis antar ke Selokan Mataram itu. Nah, di malam itu tuh ada momen dibilang aneh, itu juga nggak aneh mungkin ya. Kalau dibagi kalangan pengojek nggak aneh juga sih. Tapi cuman bagiku ya sedikit aneh karena setelah pengalaman itu malam itu tuh dapat tipnya tuh istimewa loh. Aku ngantor tuh cuman ibaratnya apa ya? Ngantor ongkos biaya pengiriman itu 10.000, dia ngasih tip 20.000 kayak gitu. Di malam itu sampai jam setelah kejadian itu sampai masih ngojek sampai jam 2 pagi. Itu tipnya aja sekitar 100-an lebih itu dapat tipnya. Gitu. Itu sesuatu yang beda dari hari-hari sebelumnya ya? Iya, beda banget pasti. Beda banget. Terus gitu. Yang cerita soal customer dukun itu gimana? Nah, setelah itu, saya itu kan dapat customer, dia dukun kan. Nah, itu tuh dia bawa tas, mau tak taruh di ini
mau tak taruh di motor depan, kata dia bilang jangan dilangkahin, itu kan keris kata dia. Nah tak taruhlah di belakang. Terus di sepanjang berjalan tuh dia cerita-cerita gitu loh. Habis itu dia tanya, Mas sebelumnya udah pernah belum dapat penumpang goib kata dia. Kataku belum sama sekali, jangan bilang belum kata dia. Ya seperti itu lah Bu. Akhirnya aku cerita-cerita yang itu. Apa kata Mbah Dukun itu tentang Dewi? Katanya sih itu yang ikut dia, tapi aku juga nggak sepenuhnya percaya. Sebenarnya nggak sepenuhnya percaya juga sih, tapi cuma itu katanya itu yang ikut dia kata dia. Itu. Terus apa sarannya Mbah Dukun supaya Oh bisa ya, betul betul selamat? betul. Itu masalahnya itu malam itu juga sih dapatnya setelah itu dapatnya malam itu juga. Jadi dia bilang kayak gini, nanti setelah pulang karena di rumah ada anak-anak kecil sebelum masuk rumah katanya suruh wudhu di masjid dulu. Kalau enggak depan rumah memang ada keran sebelum masuk rumah itu harus wudhu ke itu. Benar-benar saya ingat tuh masih ada itu. Ya. Jadi akhirnya waktu mau pulang itu ya saya memang cuci dulu di masjid. Di depan rumah pun saya masih cuci dulu baru masuk rumah. Gitu. Bisa diceritakan sosok Mbah Dukun itu seperti apa? Ketemu orangnya atau cuma mengantar barangnya? Bukan ketemu orangnya, ngantar dia. Iya. Seperti apa Ya, perawakannya itu? ya sebenarnya kalau dibilang dukun sih aku juga nggak tahu itu dukun apa enggak, tapi cuma dia udah tua banget sih. Dia udah dia udah dia udah tua banget, tapi ya masih 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 agak muda kayak gitu. Dia perempuan Waktu apa laki-laki? perempuan, Rambutnya digelung. rambutnya di ini apa namanya di kelabang panjang, dan dia pakai pakaian kayak gipsi. Oh, Tahu gipsi nggak? Tahu pakai pakaian gipsi nggak? Dia ya. yang pakai kayak apa ya? Pakai shawl tapi dia pakai tutup kepala tapi yang gipsi kayak gitu loh. Nah kayak gitu. Dia tuh udah tua banget. Kalau aku tanya waktu itu dia tuh udah umur, tapi perawakannya masih muda loh. Face-nya masih muda dan dia masih muda loh dia tuh. 90 tahun tapi masih muda. Iya, hampir 90 tahun tapi masih muda loh dia. Wong dia Yang bilang bilang kayak gini gitu. 90 tahun siapa, Mas? Dia, dia kan Yang bilang gini. bilang dia cerita. Dia sendiri. Dia cerita sepanjang jalan. Dia kan bilang kayak gini. Mas, tahu nggak usia saya berapa kata dia? Mungkin sekitar 50-60 lah bu kataku. Salah. Usia saya itu udah 90 kata dia. Itu. Ya terus itu kan tanya-tanya itu setelah dapat itu kan gambar sari juga itu. Nah itu kan sudah suruh ngantar terus habis itu kan itu sepanjang sepanjang perjalanan juga itu kan dia cerita-cerita banyak cerita itu terus dia tanya diketepuk kan pundakku mas udah pernah belum nganterin bangsa alus kata dia kayak gitu kataku bilang belum bu dan semoga enggak kataku. Dia bilang jangan bilang belum mas kata dia bilang seperti itu sih. Terus akhirnya aku ceritalah itu tadi. Setelah aku cerita dia bilang, Mas nanti kalau udah pulang dari Gojek, sebelum masuk rumah hampir ke masjid dulu, cuci dulu atau enggak wudhu dulu, seperti itu. Karena di rumah kan ada anak kecil, tapi nanti ikut masuk gitu. Mas Agung masih ingat nggak nama Mbak Dukun waktu pesen di ponsel itu dengan nama apa? Saya nggak ingat karena yang masih orang lain. Setelah Gitu. peristiwa itu nggak merasa kapok atau justru semangat? Enggak Kemudian sama sekali. Udah lupa, Bu. Udah lupa perasaan itu. Udah lupa, udah nggak kapok lagi. Biasa aja, apa tapi kalau cuma kalau mau antar di tempat tertentu masih ada perasaan kayak gimana. Oh ya, ada satu lagi. Jadi setelah kejadian itu, hari berikutnya itu aku dapat pesanan dan ini saya sebenarnya kayaknya real orang gitu loh, kayaknya real orang, tapi karena masih trauma akhirnya aku cancel. Itu dapat pesanan masih sekitar jam 10 malam dan pesanannya isinya itu dia gini, jemput saya di area pemakaman Sorogenen. Itu udah itu karena saya trauma akhirnya saya cancel. Nah ternyata karena saya penasaran saya samperin pemakaman itu, ternyata pemakamannya tuh memang di tepi jalan, jadi kemungkinan besar tuh orang bener dan dia itu cuma nunggu di pemakaman situ. Ya karena trauma aja gitu loh. Dan anehnya itu dapetnya apa, dan dia itu anehnya itu dia gini loh bilangnya, jemput saya di area pemakaman Sorogenen. Jadi aneh aja bagiku, jadi polisi karena masih trauma ya cancel akhirnya. iya, area soalnya ya, bukan di depannya atau apanya gitu ya. Jadi pertemuan dengan Mbah Dukun tadi, Mbah Dukun perempuan itu pas setelah
masalah dengan Dewi tadi ya, Mas? Iya, iya. Dia itu memang ada ini sih, dia ada dapat pesanan buat kan itu ada warung baru buka dan itu sepi. Dan memang dia dapat pesan. Dia yang mesenin ada yang mesenin dan dia dapat pesanan itu untuk ngebersihin warung itu. Ceritanya seperti itu sih. Cerita-cerita seperti ini apa sering terjadi di kalangan tukang ojek di sana? Pasti, pasti. Tapi cuma kan kalau saya pribadi kan skeptis, maksudnya kayak gimana ya? Nggak terlalu percaya lah kebenarannya. Pengalaman lain lagi dari tukang ojek apa yang Mas Agung dengar? Banyak kalau Aisyah itu dengernya malah aku setelah kejadianku kalau Aisyah itu. Aisyah, Aisyah itu kejadian. Iya, Aisyah ya itu. Aisyah. Itu kan setelah aku. Ya aku dengernya setelah aku ceritanya itu. Kalau Itu apa kalau yang untuk Aisyah itu. Mas Agung dengar tentang Aisyah bagaimana? Ya sama seperti itu. Tapi kalau Aisyah kan bedanya kan dia bener-bener kayak orang biasa dan dia pesannya memang malah kebanyakan di daerah kota di tempat rame gitu loh. Dan belum Ta- malam biasanya. Tapi diantaranya ke kuburan gitu. Ada yang diantar di kuburan, ada yang diantarnya di ini, apa, pohon besar. Tapi kan denger-dengernya waktu itu memang dia nganter si cewek Aisyah ini, begitu nganter sampai pohon besar, itu pohon besarnya bukan kayak pohon, kayak rumah gitu loh. Kayak rumah biasa. Tapi setelah dia nurunin si cewek ini bayar, dan dia nggak mau dikembaliin kembaliannya, dia bayarnya seingat tuh kata Gojek-Gojek yang nganter itu 150.000. Nggak mau dia kembali kembaliannya, Gojeknya pergi tapi nggak boleh tengok belakang, nggak boleh tengok belakang, ternyata rumah yang tadi dia antar udah nggak ada, ternyata cuma ada ini pohon besar sama uangnya katanya jadi daun itu kayak gimana, bukan jadi kain putih, jadi kain putih itu ya benar. Kalau yang 19.000 dari Mbak Dewi GoPay tadi nggak hilang ya Mas di rekeningnya Nggak Mas hilang, nggak Agung? hilang. Karena itulah aku ngerasa bersalahnya. Karena dia bayar pakai GoPay itu yang aku bikin, yang ngerasa bersalah sebenarnya di situ. Sebenarnya kan karena aku Gojek baru dan aku bukan Gojek, aku tuh nggak peduli, maksudnya udah nggak peduli banget lah. Katanya kan gini, kalau kamu pixel, maksudnya pick up selesai di waktu bersamaan itu takutnya akunnya kan nanti ke suspend. Kalau enggak kan ke PM. Aku udah nggak peduli sama sekali itu karena di saat itu aku udah gugup, ya udah aku pixel aja, aku udah pick up langsung selesaikan tanpa pengantaran. Ternyata dia bayarnya pakai GoPay. Itu ngerasa bersama banget di situ sebenarnya. Gitu. Jadi nggak tahu ya sampai sekarang Dewi itu apakah manusia beneran atau bukan tuh nggak Iya, terjawab sampai sekarang ya. iya benar 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 sih. Benar sih, tapi cuman ya pengen lah apa kapan lah lihat lihat kuburannya kalau siang hari itu kayak gimana, sebenarnya serem nggak itu loh. Nah orang-orang yang di pos ronda tadi masih ada ya? Mereka itu kan menjadi saksi Nah, ya, mata dan mereka bilang sering kejadian hal ya, yang sama. betul, tapi cuma kan itu kan kejadian udah berbulan-bulan yang lalu. Coba sekali kapan coba tak ke sana kalau mereka ada, kalau masih bisa ketemu orangnya juga. Karena kan jujur aja saya bukan asli sini. Dan saya nggak hafal daerah situ gitu loh. Tapi untuk ingat-ingat daerahnya sih mungkin masih bisa. Itu Karena kemarin aku coba searching masih ada kayak Kali Ajir itu desanya itu. itu daerah perkotaan atau pedesaan Mas? Pinggiran. Pinggiran Jogja. Iya, pinggiran Jogja. Dari Jogja masih sekitar 13 kiloan dari Jogja kota. Itu. Setelah itu nggak ada pesan-pesan misterius dari customer bernama Nggak ada. Dewi. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada sih. Itu. Mas Agung, Sebenarnya, hmm, Mas Agung ngojek kemudian kan berjalan terus. Itu kapan mulai berhenti ngojek? berhenti Gojek saya bulan November ya, November mungkin. Itu Gojek saya jujur aja cuma 2 bulanan sih, Bu. 2 bulan dengan pengalaman yang Cuma dua mengesankan ya. bulanan itu sebenarnya kan cuma buat ngisi waktu kalau pulang kerja ya. Iya, dengan pengalaman yang mengesankan itu. Udah itu pengalaman yang mahal lah itu. Pengalaman nggak bisa dicari lagi itu. Sebelum peristiwa Mbak Dewi itu dulu-dulunya apa pernah mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan gitu? Pernah, real, demi Allah pernah saya Apa lihat itu? langsung. Jadi waktu itu kan saya masih
Ini yang real ya. Jadi waktu itu saya sama saudara saya berdua, kakak sepupu saya berdua yang rumah sama saya itu kan kita main di satu tempat yang kita buat orang nongkrong buat ngumpul gitu loh. Sampai jam 2 pagi. Jarak tempat ini sama rumah kami itu sekitar mungkin sekitar 300-400 meter lah dan kita jalan kaki kan. Di saat momen saat itu kita pulang itu jam 2 pagi. Kita berdua nih pulang jam 2 pagi. Di perempatan itu kan sebenarnya udah ada kayak kabut-kabut kayak gitu loh jam 2 pagi itu, tapi kan menurut kami sih wajar sih kabut-kabut kalau jam 2 pagi kabut turun itu. Nah, di perempatan itu, kan rumah kita kan dari perempatan itu belok kanan tuh. Depan rumah kita kan ada becak tuh. Becaknya Pak D, becaknya Pak D. Nah, di becak itu tuh sebenarnya ada kayak karung beras, ngerti nggak sih Bu? Karung beras, karung tempat beras warna putih gitu. Iya, iya tahu. Nah, karung beras warna putih. Yang warna putih itu tuh ada di becak ya. Kami pikir itu tuh becak, saudara. Kami pikir itu tuh beras, bener-bener karung beras yang Pak D itu lupa naruh ke dalam gitu loh. Sama kakak sepupu dia bilang kayak gini, yaudah ya kita angkat aja masukin dalam kata dia. Ya udah oke kita angkat masukin dalam. Tahu nggak waktu kita pegang kita mau angkat itu, demi Allah itu pocong Bu, masih ada darahnya di sini, darah-darah Apa kering. isinya apa? Karung beras itu ternyata pocong, kepala pocong ternyata. Demi Allah, dan itu di sini masih ada darah-darah kering di sini. Masih ada darah-darah kering kayak gitu. Kami berdua langsung spontan, dua-duanya nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, kayak darah itu langsung turun ke kaki semua. Udah kita berdua tuh kayak apa ya? Mungkin stuck beberapa detik, tapi rasanya itu lama banget, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, cuma liatin aja. Habis itu begitu bisa gerak, udah kayak kesurupan, lari balik ke tempat tongkrongan itu sambil teriak-teriak satu kampung keluar semua. Akhirnya pulangnya diantar bareng-bareng sama yang masih nongkrong di situ. Diantar semuanya sama orang-orang itu, sama orang satu kampung itu udah keluar semua. Itu pengalaman pertama sih yang lihat secara nyata real itu. Dan itu yang melihat nggak Mas Agung sendiri ya, tapi berdua tadi. Betul, itu berdua. Benar, Berdua berdua. dengan siapa tadi? Saudara sepupu, kakak saya. Jadi itu apa? Orang-orang datang nggak ke becak itu lagi? Dicek lagi nggak Nah, karungnya itu betul. apa? Iya, kucing putih yang ada nggak ada pocong, tapi adanya kucing putih. Dan kucing putih itu lari setelah kita datang. Kenapa ya bisa berubah gitu? Apa penglihatan Mas Jadi Agung itu yang berdua loh. berubah atau apa? Mungkin bisa seperti itu, tapi kalau kita berdua penglihatannya nggak mungkin salah dong. Kita berdua loh. Dan kita sama-sama nggak bisa gerak, kita sepanjang jalan itu lari teriak-teriak loh, berdua. Biasanya kejadian kayak gitu cuma satu orang gitu ya yang Dan dikasih lihat. dua-duanya Ini dua-duanya lari bisa lihat. teriak-teriak udah nggak karu-karuan kayak gitu. Dan itu benar-benar jadi pocong. Kita berdua sama-sama lihat dan sama-sama udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah nggak bisa apa-apa. Mungkin cuma beberapa detik, tapi cuma rasanya itu lama banget kita diem gitu. Waktu menyadari berada di kuburan tadi dari Customer Dewi, Hmm. Mas Agung baca-baca apa di dalam hati Al-Fatihah atau apa? Baca-baca sekenanya pokoknya, karena di saat itu memang kayak gimana Bu ya, susah sih ngejelasnya kalau ketemu kayak gitu tuh, kalau udah gugup dan sebagainya itu tuh udah semua yang kita lakukan udah susah semua loh, sumpah. Kalau orang bilang kenapa nggak disamperin, kenapa nggak gini-gini, kenapa nggak baca ini, karena mereka belum ngalamin langsung. Saya yakin kalau ngalamin langsung beda banget. Mau baca-baca aja susah, udah bingung semua mau apa yang dibaca gitu loh. Aku masih ingat yang dibaca tuh astagfirullahaladzim kayak gitu aja. Astagfirullahaladzim ya, diulang-ulang. Tapi Karena itu memang untungnya Mas Agung cukup tenang ya, kan naik motor, takutnya nabrak pohon atau apa kalau nggak iya tenang kan? karena di saat itu saya harus putar balik loh. Putar balik dan itu posisi Itulah. kuburan kan? Iya, belum di tengah sih Bu, di pintu masuk sebenarnya. Oh. Tapi di pintu masuk itu udah ada batu nisan yang sampai ke tepi-tepi gitu loh. Sebenarnya itu gini, karena dia kan sebenarnya kan saya kan udah berdiri di atas motor, saya nginjek batu nisan itu. Karena dia bilang tengok kiri, saya udah lihat masnya loh, sekarang masnya lihat saya pakai topi merah. Itu kan saya turun dari motor. Nah itu loh, saya masuk, saya mau masuk, saya udah mau cari itu tuh. Nah itulah gugupnya di situ sebenarnya. Harus naik motor lagi, harus putar balik dan sebagainya, itu gugup banget, matiin HP aja udah
mau matiin teleponnya dia aja udah susah itu. Dan dia tertawa ngeledek gitu ya. Gitu. Topi merah itu tidak pernah ditemukan ya, topi merah. Iya, dan waktu saya mau susah matiin itu tuh kayak dia masih, aku masih jelas banget denger dia ketawa, pasti kayak ngeledek kayak gitu. Tapi bukan kayak yang kuntilanak kayak gitu, bukan. Cuma dia ketawa hehehe kayak gitu aja. Kayak ngeledek kayak gitu tawanya itu. Kalau dari suaranya kan sebelumnya komunikasi lewat telepon, kemudian Hmm. ketawanya, itu Hmm. dari suara bisa diduga Mas Agung berapa usianya? Mungkin udah tua sih Bu, tapi cuma kemayu-kemayu kayak apa ya sebutannya ya? Kayak gimana ya? Ya udah kemayu-kemayu kayak gitulah, tapi udah tua lah suaranya. Orang tua yang masih kemayu itu. Tapi beda dengan suara Mbah Dukun yang tadi ditemuin itu. Sebenarnya hampir sama kalau boleh jujur. Hampir-hampir sama tuh. Jadi Dewi Sekar itu Mbah Dukun itu. Masalahnya kayak gimana ya? Audriannya tuh setelah itu sebenarnya, tapi cuman dia bilang itu makanya dia bilang udah pernah diiniin apa makhluk halusnya kata dia. Makanya dia tahu itu sebenarnya. Itu itu. Apa yang Mas Agung pelajari dari peristiwa tersebut? Apa ya, Bu? Ya pokoknya kalau pelajari dari peristiwa itu mungkin berdoa sih sebelum berangkat kerja sih itu aja sih. Nah, ini pertanyaan terakhir sebagai pernyataan penutup. Mas Agung mungkin ada pesan untuk orang-orang yang mengalami hal sama, apa yang sebaiknya dilakukan, misalnya tetap tenang atau apa supaya kita Iya, juga. betul. Pesan buat teman-teman ojek online kalau mengalami kejadian yang serupa seperti saya alamin, caranya tetap tenang, berdoa, kuasai keadaan, jangan sampai panik. Karena justru suatu yang celaka itu karena dari panik itu sendiri. Karena gugup, tiba-tiba kita putar balik, kita naik motornya, akhirnya asal-asalan kenceng-kencengan yang penting ada tempat itu kan yang ditakutin kejadian itu sebenarnya. Gitu. Baik, Mas Agung, terima kasih udah berkenan untuk Iya, berbincang-bincang dengan kembali kasih kami. Bu. Iya, iya Bu, kembali Demikian, kasih Bu. baik. Demikian netizen Indonesia, perbincangan kita dengan Mas Agung Darmawan, seorang ya, di Yogyakarta, mempunyai usaha servis HP, dan juga kadang-kadang memanfaatkan waktu untuk menjadi pengemudi ojek online. Pengalaman yang aneh sudah diceritakan, tapi itulah yang dialaminya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.